warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nuraini dengan NIM 213223023 dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. Yang pertama, ada hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan dalam pandangan Al-Quran. Nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Syam ayat ke-7-8. Demi nafs serta penyempurna ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap mana yang baik dan mana yang buruk, serta dapat mendorong untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Selain nafs, dalam diri manusia juga terdapat kolbu, yang artinya hati. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa nafs ada dalam diri manusia, kolbu pun demikian. Hanya saja kolbu yang merupakan wadah yang dipahami dalam arti alat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-179. Selain kata kolbu, dalam Al-Quran juga terdapat kata fuad, seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl. Kemudian, manusia juga memiliki ruh, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat ke-85. Manusia berpotensi mendapatkan hidayah karena mempunyai roh. Selain memiliki nafs, kolbu, dan ruh, manusia memiliki juga akal. Dari segi bahasa, kata akal dapat diartikan tali pengikat atau penghalang. Akal merupakan sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau berbuat dosa. Menurut Hamka, dalam bukunya yaitu Falsafah Hidup, Islam sangat memuliakan akal. Maka daripada itu, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akal. Orang yang dapat menempatkan dirinya merasa terikat pada aturan-aturan Allah dalam firman-firman-Nya, maka itulah yang sebenarnya orang-orang yang berakal. Seorang muslim dalam aktivitas kehidupannya dapat menggunakan akalnya jauh dari perbuatan keji, ruhnya banyak berisikan wahyu Allah, hatinya juga menjadi tentram sehingga dirinya terkendali dari jalan yang diridhoi Allah dan akan terhindar dari langkah-langkah syaitan yang buruk. Demikianlah hakikat hidup manusia dengan berbagai potensi yang terdapat dalam dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Orang muslim akan berhasil dalam hidupnya jika dia meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan digantikan dengan amalan yang bermanfaat, seperti sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, yaitu sebaik-baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika yang senantiasa disebut dengan etika profesi. Akhlak dan atau etika yang mencerminkan sifat terpuji yaitu sidik, istiqomah, patonah, amanah, dan tabligh. Seorang muslim yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila orang itu jauh dari sifat malas dan mereka senang melakukan kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja dan tidak menyia-nyiakan waktu. Dan juga dia menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukannya adalah
dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak dalam bekerja. Akhlak seorang muslim dalam bekerja yaitu menemukan kemudahan dan selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saatnya, ia akan mendapatkan kesalahan dalam bekerja, misalkan menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, ia akan segera langsung bertobat dan segera mengingat Allah dan menghentikan segala perbuatan yang buruk. Yang keempat, keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu, bahkan akan berantakan. Seperti sabda Rasulullah SAW, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Menurut sabda Rasul ini, seseorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang baik, maka ia harus profesional dan ahli dalam pekerjaan tersebut, dan juga harus memiliki rasa tanggung jawab itu. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.